Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Nih saya mau ngasih stempet atau ngasih grease ya atau gemuk pada kendaraan ya. Ini penting banget untuk teman-teman ya. Jadi usahakan kalau bisa punya pompa kayak gini sendiri nih. Ini harganya murah. Ada yang 9.000, ada yang 120, ada juga yang 190. Terserah mau pakai yang mana ya. Ada yang lebih kecil juga ada. Ini sangat bermanfaat ya untuk teman-teman supir nih, daripada kita nanti ya kita mau ngasih stempel ke misalnya ke bengkel ya kan, tuh kan pakai biaya mahal. Kadang satu mobil ya bisa 30.000, bahkan kalau yang mobil gede ya bisa 50.000. Itu sangat ini ya sangat mengularin kantong cukup lumayan ya. Jadi kalau punya pompa kayak gini sendiri ini lebih ngirit. Ini bisa ditaruh di belakang jok ya. Ini penting ya, nanti akan saya tunjukkan cara pengesahannya, cara penggunaannya, dan ini ya yang misalkan ada kerusakan nanti akan saya tunjukkan ya cara perbaikannya. Ini sering banget terjadi, kadang-kadang kita nggak tahu ya. Misalkan ini macet atau nggak mau keluar, nanti ada caranya. Jadi jangan di skip ya. Ini sepele tapi kadang-kadang kita nggak tahu ya. Ini semua orang bisa, tapi kadang-kadang kita nggak tahu caranya. Ya, saya tunjukkan dulu ya sebelum saya isi ini. Saya tunjukkan tempat-tempat yang perlu kita stempel biar nggak salah ini ya, salah ngasih stempel, nanti bahaya kalau ngasih, nanti malah repot ya. Ya, pertama kita di sini nih. Ini saya jungkit ya biar lebih jelas nih. Pertama ya, yang sering harus kita stempel bagian kingpan nih. Ya, ini kalau dari bawah ke sini. Nih ya, untuk kingpan usahakan sesering mungkin stempel. Karena apa? Nanti kalau jarang stempel terjadi berat. Efeknya kalau terjadi berat, kalau udah banyak kerak, kering, nanti kingpan rusak, terutama bos kingpannya gampang aus. Nanti kalau aus koclak, kalau udah koclak nanti banyak gampang habis ya. Kan sering gampang banyak sering kita lihat cuak-cuak ya, kayak di riris itu karena kingpannya yang sering ya, kingpan. Terus jangan sampai masukin gemuk, jangan sampai salah tempat ya. Nih kingpan di sini tempatnya nih, atas sama bawah. Jadi untuk yang bagian nih nempel rem jangan nih. Nanti kalau nempel rem dikasih stempel, nanti risiko remnya bisa karetnya gampang mekar ya, nanti rusak. Jadi tempat kingpan nih penting nih, kingpan sering stempel. Jadi efeknya ini bagus kalau sering stempel. Pertama, kingpan awet, bos kingpan awet. Setir juga enggak berat ya. Kalau jarang stempel, setir berat. Nanti yang sering lahar kingpan bisa macet, bos kingpan gampang aus. Kalau udah aus, nanti koclak. Kalau udah koclak, banyak gampang habis ya. Ini penting. Yang kedua, terot nih. Ya, dari atas ya lihatnya. Ini ya terot ya. Itu kalau terot kan ada yang pakai nepel. Kalau ada nepelnya distempet ya terotnya. Terus draggling nih. Nah, untuk draggling yang ada nepelnya kita kasih stempet. Nah, tapi ini enggak ada ya. Kan ada bentuknya yang ada nepelnya. Itu dikasih ya. Terus bagian per nih. Per depan sama bagian per belakang nih ya. Terus yang belakang nih, ini tadi udah saya kasih ya, tapi belum semua ya, baru bagian belakang ini. Terus ini penting ya, kan kadang-kadang kita pas nggak stempel, kan kadang-kadang kita nggak mau keluar ya, maksudnya macetnya. Misalkan ya, kita mau ngasih stempel ini, kok gemuknya nggak mau masuk. Ini biasanya nempelnya nih rapet. Caranya kita nyari kawat, dilancipin, tusuk-tusuk nih, nyampe terasa ngembal-ngembal ya, kayak per itu loh. Ini kan ada penambur kecil, ada per kecil. Kadang-kadang nih banyak kerak, jadi macet. Kalau udah macet, gemuknya nggak mau masuk. Cara tusuk-tusuk pakai ini ya, pakai kawat lancipin. Videonya ada. Setelah per di stempel semua, kita masuk ke kolong nih bagian
kopelnya nih. Nah, untuk kopelnya itu dari belakang ya sampai ke depan tuh dikasih garis semua ya. Termasuk ini ya, sok kopelnya juga ada ya. Ini juga penting. Ini kalau jarang dikasih stempet, nanti kopel itu kan ada penamburnya. Nanti kering, kalau kering bisa rontok, nanti koclak. Kalau udah koclak, buat jalan terkadang bunyi ya. Itu kalau kopel jarang stempet ya. Ya, kita lanjut, kita mau cara mengisinya ya nih. Ya, cara ngisinya nanti kita buka nih. Buka dulu kayak gini. Ke arah kiri ya. Agak keras, Bro. Tapi ini jangan kena kotorannya, jangan kena pasir. Nanti kalau kena pasir, nanti masuk ke dalam, selanya bisa mampet nanti ya. Ini udah buka ya. Bagian belakang ditarik nih. Tarik ya. Nah, setelah ditarik, kita isi gres ya. Nah, caranya ini kan lengket ya, biar kita nggak terlalu lengket, kita basahin pakai ini, pakai minyak tangan kita ya. Pakai minyak solar bekas nih. Jadi kalau dikasih minyak enggak terlalu lengket ya, agak kalis. Nah, ini udah penuh ya. Kalau udah penuh, kita pasang nih. Nah, singkirkan dulu nih. Pasang. Nah, kalau udah, ini tekan. Tapi kalau ditekan nggak bisa. Caranya ini kan ada apa tuh? Ada cantolan. Kita tekan. Kalau usah, nih ya, ketok dikit nih. Biar ini, nah ini tekan. Nah, tuh. Nah, ini ya, ini tekan nih. Kalau udah kayak gini, kita tinggal pakai. Misalkan belum keluar kayak gini nih, kan belum keluar ya. Caranya, karena ini namanya masuk angin nih. Kadang-kadang kayak gini. Buka dulu nih. Kadang-kadang kita habis ngisi, kok nggak keluar-keluar, buka dulu. Nah, kita pompa-pompa sampai keluar nih. Nah, ini udah keluar nih. Ini kadang-kadang habis ngisi nggak mau keluar, sekarang dipompa. Ini ada anginnya, Bro, jadi nggak mau keluar. Kan tuh. Ya, saya cuci tangan dulu ya, biar bersih nih. Ya, saya pelepetan nih biar nggak bersih tangan nih. Ya, jadi ini ya cara mengisinya ya. Terus misalkan ya kita mau ngisi stempet, jangan kena pasir ya.
takutnya apa, kalau tangan kita kena pasir atau tanah, nanti pas tuh ngambil stempetnya dimasukin, nanti pasirnya bisa masuk selang, mampet. Nah, kalau mampet nanti nggak keluar. Ternyata gampang, kita tusuk ya dari depan nih. Ini buka dulu, bisa buka, ini buka ya, tusuk ke depan pakai kawat kecil ini biar keluar. Misalkan ini rusak, ini kesini rusak, yang sini patah nih. Ini yang beli ada, yang jual ada. Harganya kalau nggak salah sekitar 25.000 untuk selangnya ya. Dan untuk pompanya ini macam-macam. Ada yang murah, ada yang 90, ada yang 120, ada juga yang 190. Ini kalau punya kayak gini, ini untung, kita nggak rugi. Karena apa? Beli sekali, ini udah bertahun-tahun nih. Kita bisa gunakan berulang-ulang. Daripada kita lari ke keluar ya, kita pakai biaya. Tapi kalau punya kayak gini enak. Cara ngisinya gampang kayak tadi ya, mudah banget. Ini penting, usahakan ya untuk teman-teman, jadi sering mungkin di ngasih stempet sama mobil Anda, daripada nanti kita repot. Kalau kingpen jarang stempet, nanti yang jelas lama-lama lah rusak. Kingpen aus, bos kingpen biasanya aus. Kalau udah aus koclak. Nah, kalau ganti kingpen kan mahal, bisa nyampe harga kingpen bisa nyampe 550 lebih ya, belum biayanya. Terus efeknya kalau kingpen koclak, ban gampang habis. Biasanya tuh kalau nggak habis dalam ya itu cuak-cuak kayak di series tuh. Jadi sangat sayang banget ya kalau misalkan barang sepele tapi kita mengabaikan ya. Diusahakan sering mungkin di stempet ya. Bukan berarti tiap hari enggak, paling enggak ya kalau mau beli ya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali di stempet, tapi rutin ya. Jangan sampai berbulan-bulan baru ingat stempet. Nah, nanti efeknya ya, termasuk di per nih ya. Nanti kalau pernya jarang stempet, otomatis bos per aus. Kalau bos per aus lama-lama kan kemakan. Nanti juga akibatnya mobil bisa miring sebelah. Jadi untuk mobil miring sebelah bisa per lemah, bisa bos per habis juga bisa. Nanti kalau dibiarin terus, asnya aus. Nah, harga as satunya nih, satunya tuh sekitar 200.000. Per kan satu, yang belakang dua tuh, udah ketahuan 2 kali 600.000. Kanan kiri berapa? Belum belakang, jadi jutaan nih harganya kalau misalkan kita jarang stempet, nanti kerusakan kemana-mana. Jadi sebaiknya kita lebih baik sering stempet ya, jadi mudah, nggak keluar banyak duit, tapi mobil tetap bisa eksis ya. Nih, soalnya kalau dibiarin terus jarang stempet, efeknya nanti kerusakannya kemana-mana, kita keluar duit banyak ya, terutama di kingpen nih. Sayang kalau kingpennya koclak, banyak gampang habis sebelah ini ya. Nanti ini udah saya isi ya, kita tinggal moles stempet. Nanti intinya kalau misalkan napelnya ada yang macet nih, ini kan belum bisa kasih stempet ya. Kalau ada yang macet yang mau keluar, ini tusuk pakai ini bersihin dulu nih, napelnya bersihin, tusuk pakai kawat. Kalau ada yang macet ya, kalau enggak ya nggak apa-apa ya, bagus kalau lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.